Kalau dia sudah mendapatkan ma'iyah khasah dari Allah. Waktu Nabi Musa dan Harun diperintah idhaba ila fir'auna faqula lahu qawlan laina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Idhaba ila fir'auna fa innahu tagha wa qula lahu qawlan laina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa, Harun, kalian berdua pergi temui Fir'aun. Fir'aun itu sudah melampaui batas. Ingatkan dia dengan kalimat yang lemah lembut. Nah, karena ini Fir'aun yang dihadapi ini, jangan kasar langsung disembelih kita. Dengan lemah lembut, mudah-mudahan dia masih ingat dan takut. Nabi Musa kan berpengalaman, tahu persis siapa Fir'aun. Kan bapak angkatnya itu Fir'aun itu. Jadi dia tahu, dan statusnya waktu itu buronan Fir'aun, disuruh ketemu Fir'aun. Nabi Musa takut, jujur saja Nabi Musa mengatakan, inna nakhafu an yafruta alaina. Tuhan, kami takut nanti kami datang, Fir'aun melakukan nangkap, bunuh, habis. Apa jawaban Allah? La takhafa. Kalian berdua jangan takut. Innani ma'akuma. Nah itu jaminannya itu. Innani ma'akuma. Sesungguhnya aku menyertai kalian berdua. Ma'iyah. Asma'u wa ara. Nggak usah khawatir. Aku mendengar dan aku melihat. Ya sudah, dapat jaminan dari Allah. Berani. Jaminan dari Komandan Korem aja berani dia. Dijamin oleh Komandan Korem, ya aman. Apalagi dijamin oleh Panglima, aman. Apalagi Presiden yang jamin, berani dia. Ini Allah yang jamin. Berangkatlah Musa terus, nggak usah saya ceritakan nanti 2 jam tidak selesai. Nah tuh waktunya, apalagi tuh waktunya udah hampir habis. Akhirnya sampailah, ini sekedar mengkaitkan, di pinggir Laut Merah. Udah dikejar oleh Fir'aun. Di depan lautan, di belakang bala tentara Fir'aun. Bani Israel, watak jeleknya Bani Israel, mulai nyalahkan Musa lagi. Musa, apa memang benar ini tempat yang dijanjikan oleh Allah itu? Kan Allah yang memerintahkan, bawa kemana? Inna lamudrakun, kita pasti tersusul. Depan laut, dari jauh Fir'aun dan bala tentaranya mengejar. Apa enggak salah kau, bukan ke sini mestinya gitu. Musa mengatakan benar. Kalla, kita tidak akan tersusul. Lah gimana enggak? Kita berhenti, belakang ngejar, enggak tersusul gimana? Terbang enggak bisa, nyebrang enggak bisa. Tapi Musa ingat. Apa kata Musa? Kalla. Kenapa tidak tersusul? Inna ma'aya Rabbi. Dia ingat janji Allah dulu. Inna ma'aya Rabbi. Bersamaku ada Tuhanku. Saya di ini. Dia yang akan menunjukkan kepadaku. Sampai sekarang belum tahu bagaimana cara selamat. Tapi yakin Allah menyelamatkan. Baru datang wahyu. Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Nah untunglah Musa enggak ngeyel ya. Kalau ngeyel dia bilang, bener aja Allah, laut kok mau coba dipukul pakai tongkat. Pukulkan tongkatmu ke laut, dipukul oleh Musa, terbelah lautan, nyebrang. Sampai di seberang, Musa buru-buru memukul lagi laut itu, biar nutup. Kata Tuhan, jangan dulu, belum ada perintah. Yang tadi pukul terbelah. Sampai sana dipukul lagi, mudah-mudahan tertutup lagi, enggak bisa. Kata Allah, jangan dulu, jangan, belum ada perintah, tunggu dulu. Ya, rupanya ditunggu oleh Allah. Fir'aunnya masuk. Wah, Fir'aun sombong pula dia, melihat ada jalan. Nah ini, khusus dibuatkan untukku jalan ini. Ya sudah, masuklah Fir'aun dengan seluruh bala tentaranya. Sudah sampai di tengah, baru Allah bilang kepada Musa, Musa, kan Musa nggak bisa lihat itu. Nah sekarang waktunya pukul lagi, pukul masuk. Ma'iyatullah. Dalam hidup ini kalau kita konsisten, apakah karena
budi kita yang halus, kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Atau kalau enggak, minimal takut masuk neraka, kita beriman, beramal saleh, selalu diawasi. Allah berjanji, kalau kita menjadi orang bertakwa, kita menjadi orang yang muhsinin, Allah berjanji akan membantu dengan cara-cara yang biasa ataupun juga dengan cara-cara yang luar biasa, sehingga akhirnya menjadi al-falah, sukses dalam kehidupan ini. Nah, karena waktunya untuk ceramah udah habis, tinggal dialog gitu ya. Kalau tidak ada yang bertanya, langsung pulang kita. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Bapak Ibu, alhamdulillah di pagi hari ini ada ilmu yang luar biasa buat kita. Ilmunya adalah kita coba sarikan sebentar bahwa dalam hidup ini ada dua kategori. Satu adalah al-khaliq, yaitu Allah yang maha mencipta, dan kedua adalah makhluk yang dicipta, termasuk kita adalah makhluknya. Bapak Ibu, dalam hal ma'iyah Allah sudah berbuat yang terbaik kepada makhluknya, termasuk kepada kita sebagai manusia. Oleh sebab itu kita ada kewajiban sebagai makhluknya ini membalas kebaikan Allah dengan cara bersyukur. Nah, syukur itu direalisasikan dengan iman dan amal soleh. Untuk memperkuat iman dan amal soleh dengan mengharap surga, maka kita harus punya sikap merasa diawasi oleh Sang Al-Khaliq itu. Nah, untuk memperkuat muraqabatullah kita adalah kita harus selalu ingat bahwa Allah adalah Maha mendengar, Allah adalah Maha melihat, dan Allah Maha mengetahui. Dan itulah yang dikategorikan dengan ihsan. Kemudian yang berkaitan dengan insanullah yang umum, mungkin kita kaitkan dengan ayat Allah dalam surat Al-Fatihah. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang umum itu adalah sifat Ar-Rahman Allah. Nah, kemudian Allah memuliakan bagi yang merasa diawasi, kemudian memantapkan iman dan amal soleh, itu adalah sifat Ar-Rahim Allah. Apa itu? Yaitu keridhaan Allah di surga nanti. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita punya waktu sampai jam 6.30, masih ada waktu 26 menit. Dipersilahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Insya Allah Ustaz akan memberikan pemahaman dan tambahan dari ilmu yang dibahas pada pagi hari ini. Dipersilahkan sebutkan nama dan urgen yang ditanyakan. Mas Pak Noval, silakan mic-nya. Jamaah ibu-ibu ada ya? Boleh jamaah ibu bertanya? Kalau selama ini kurang terasa diawasi mungkin bagaimana caranya, monggo saja. Ya silakan Mas, namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kastalani. Siapa Mas? Kastalani Pak. Kastalani, monggo Mas. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita lihat di berita dan dari hasil statistik, hampir setengahnya bupati di Indonesia itu tersangkut masalah tipikor Pak. Nah ini artinya mereka merasa tidak diawasi. Pernah ada pertanyaan, Bu kenapa milih si A? Karena ada bagi-bagi sembako misalnya begitu. Masih sifatnya masih transaksional Pak. Nah, yang saya ingin tanyakan, perlukah pendidikan politik itu diberikan kepada umat? Dan yang kedua, bisakah pendidikan politik itu menyasar ke masjid Pak? Ya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok kurang jelas apa pendengaran saya bermasalah Ustaz? Jelas? Ya, kalau Ustaz jelas ya alhamdulillah. Saya kurang begitu jelas. Disampaikan nanti yang bertanya agak diperjelas ya, maksudnya suaranya karena mic-nya memang menggemanya kuat ya. Monggo silakan Ustaz. Mau lanjut? Ya, tambah satu lagi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Labu Kausa. Saya ingin tanya Pak Ustadz, kita sudah
berusaha untuk disiplin, takut kepada yang dengan waktu kita bekerja, berusaha disiplin sebaik mungkin sesuai dengan peraturan. Tetapi banyak juga teman-teman yang melanggar peraturan, termasuk atasan sendiri. Mereka itu malah karirnya lebih bagus, Pak. Ya. Contohnya gini, ada teman, mereka ini cek loan tadi dititipin. Saya pernah ketemu sama tukang cleaning service di suatu warung di kampung dekat sana. Di tasnya itu banyaknya cekloknya anak-anak itu. Ya, jadi aku bilang, kenapa gitu? Anu aja Pak ini nih. Kalau kamu mau gabung, silakan aja. Tapi saya kayak nggak mau. Ya gitu. Yang kedua ini, saya kerja di satu laboratorium metalurgi yang sudah diakreditasi. Ada satu job, ternyata job itu temannya bos. Pas saya kerjain, saya sesuai dengan prosedur, ternyata bosku itu nggak mau, Mbak. Kebetulan bos saya itu maunya hasil kerjaan itu mau manipulasi maunya dia. Karena dia ternyata ujung-ujungnya bisnisnya dia. Tapi karena saya sesuai dengan prosedur, saya apa adanya hasilnya itu. Iya, pertanyaannya Pak? Pertanyaannya, tapi mereka itu kok artinya karirnya itu bagus, malah aku karena terlalu jujur digeser ke tempat lain, Pak. Gimana itu, Pak? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Ustaz.